Polresta Jambi siagakan tim khusus antisipasi kejahatan jalanan saat malam pergantian tahun. Kepolisian larang penggunaan petasan dan kembang api saat perayaan malam tahun baru 2025. Polda Jambi menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Sumberpedu Ahmadi Zubir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini Selasa 31 Desember 2024, Jambi hari ini kembali menyapa Anda. Dan selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Malika Hijriati. Dan saya Alhimni Raihan, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, mengawali Jambi hari ini dengan segmen Liburan Seru Natal dan Tahun Baru. Rekayasa arus lalu lintas di kawasan objek wisata Tugu Kris, Kota Baru, Jambi akan diberlakukan pengalihan oleh petugas kepolisian. Pengalihan arus ini diberlakukan malam ini saat malam pergantian tahun. Satlantas Polresta Jambi akan berlakukan pengalihan arus lalu lintas di malam pergantian tahun di kawasan objek wisata Tugu Kris, Kota Baru, Jambi. Kasat Lantas Polresta Jambi, Kompol Aulia mengatakan, dengan adanya pesta rakyat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Jambi, pada puncak malam pergantian tahun, objek wisata Tugu Kris arus lalu lintas akan ditutup mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Arus jalan yang ditutup diantaranya di kawasan depan Taman Remaja, depan Rumah Sakit Mitra, depan Gedung Satpol PP Kota Jambi, dan di depan kantor DPRD Kota Jambi. Untuk malam tahun baru di seputaran wilayah Tugu Kris akan dilaksanakan pengalihan arus lalu lintas dikarenakan ada kegiatan masyarakat di mana pemerintahan Kota Jambi mengundang artis ibu kota. Jadi kita dari pemerintahan kota dengan Polresta Jambi melaksanakan pengalihan arus. Masyarakat diimbau untuk mematuhi rambu lalu lintas saat perayaan malam pergantian tahun. Asar TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, Polresta Jambi siagakan tim khusus antisipasi kejahatan jalanan saat malam pergantian tahun. 1.692 tim gabungan dikerahkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat saat malam pergantian tahun. Tim gabungan TNI, Polri, dan pemerintah Kota Jambi menggelar apel pergeseran pasukan pengamanan malam pergantian tahun 2024-2025 di lapangan Mapolresta Jambi Selasa siang 31 Desember 2024. Apel gelar pasukan ini guna memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat Provinsi Jambi tetap kondusif saat malam pergantian tahun. Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan pada apel ini 1.692 personel gabungan disiagakan di malam pergantian tahun. Personel ini nantinya akan disebarkan ke beberapa titik keramaian dan kerawanan di Kota Jambi. Sementara itu, Polresta Jambi juga akan menyiagakan tim khusus untuk mengantisipasi terjadinya aksi kejahatan jalanan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Tim ini akan menindak tegas bagi para pelaku yang nekat membuat keributan di malam pergantian tahun. Jadi untuk persiapan malam tahun baru, Polresta Jambi menurunkan kurang lebih hampir 450 personil. Ditambah alhamdulillah ke hari ini kita di backup dari Polda sebanyak kurang lebih hampir 900 orang. Hampir 1.100 orang. Tadi rekan-rekan bisa melihat yang melaksanakan apel kesiapan pengamanan tahun baru di Kota Jambi antara Polda maupun dengan Polres berjumlah kurang lebih 1.692 personil. Masyarakat juga diimbau untuk mematuhi rambu lalu lintas saat malam pergantian tahun, tidak melakukan penyalahgunaan narkoba, dan tidak melakukan tindak kejahatan lainnya. Asar TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, jelang pergantian malam tahun baru 2025, berbagai persiapan dan antisipasi telah dilakukan oleh tim gabungan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung bersama reporter TVRI Jambi, Edi Kusnadi, melaporkan langsung dari Kabupaten Sarolangun. Halo, selamat sore, Edi. Bagaimana persiapan dan kesiapan tim gabungan dalam menghadapi malam pergantian tahun malam ini, Edi?
Ya, selamat sore. Jadi dapat saya laporkan dalam pergantian tahun baru 2005 Jajaran Polres Sarolangun bersama pemerintah daerah telah melakukan berbagai persiapan pengamanan untuk memastikan kelancaran keamanan perayaan malam pergantian tahun baru di bumi sepujuk dari Sebul Beseko berlangsung kondusif. Dapat juga saya laporkan saat ini saya berada di Jalan Lintas Sumatera di Kelurahan Aur Gading, di mana kondisi saat ini arus lalu lintas ini terpantau ramai dan lancar. Secara umum kendaraan yang melintas merupakan warga sekitar yang beraktivitas seperti hari biasanya. Untuk melakukan pengamanan tahun baru nanti malam, jajaran Satlantas Polres Sarolangun bersama tim gabungan akan melakukan penyekatan kendaraan di wilayah perbatasan Sumatera Selatan dengan Provinsi Jambi, yaitu di pintu masuk di Kecamatan Singkut. Penyekatan ini dilakukan guna mengantisipasi masuknya masyarakat Sumatera Selatan yang akan melakukan pergantian malam tahun baru di wilayah Polres Sarolangun. Karena berdasarkan pemetaan, maksud saya berdasarkan rapat koordinasi bahwa pemerintah daerah dan Polres Sarolangun melarang masyarakat untuk melakukan aktivitas di malam tahun baru ini. Demikian, Rehan. Ya, lalu arus lalu lintas terpantau ramai dan lancar. Lalu, Edi, apa saja himbauan dari jajaran Polres Sarolangun dan juga pemerintah di malam tahun baru kepada masyarakat, Edi? Ya baik, pemerintah Kabupaten Sarolangun telah melakukan larangan kepada masyarakat untuk tidak merayakan malam pergantian tahun baru dalam bentuk apapun. Masyarakat juga diimbau tidak membuat kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Larangan ini tertuang dalam surat edaran bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, termasuk melakukan peta kembang api. Sementara itu, Jajaran Polres Sarolangun juga telah mengeluarkan himbauan tertulis berupa Kamtibmas agar masyarakat dihimbau tidak melakukan perayaan apapun, baik di tempat terbuka maupun di tempat tertutup, seperti pesta kembang api, mercon atau petasan. Selain itu, masyarakat juga dilarang untuk meniup trompet, balap-balapan dan konvoi kendaraan dengan menggunakan knalpot brong maupun kegiatan huru-hara lainnya, dan tidak melakukan pesta miras dan narkoba, serta diminta tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Tim gabungan memastikan nanti malam akan melakukan patroli menyasar ke tempat-tempat yang dicurigai berpotensi menimbulkan serta perayaan malam tahun baru. Demikian, Rehan. Ya, Edi Kusnadi melaporkan persiapan keamanan tim gabungan untuk malam pergantian tahun. Melaporkan langsung dari Kabupaten Sarolangun, terima kasih dan selamat kembali bertugas. Saudara, Kepolisian Resor Polres Sarolangun menerjunkan tim gabungan untuk melakukan patroli di malam pergantian tahun 2024-2025. Ini dilakukan guna mencegah aksi geng motor agar terciptanya keamanan dan ketertiban. Upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Sarolangun saat malam perayaan dan pergantian tahun baru 2024-2025. Ratusan personel akan melakukan patroli gabungan. Ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman dan gangguan dari geng motor. Kasat Lantas Polres Sarolangun AKP Rio Siregar mengatakan, pihaknya akan mengawasi secara ketat pergerakan geng motor di lokasi keramaian, seperti Laman Besamo atau Lapangan Sriwijaya di Kelurahan Dusun Sarolangun dan lainnya. Jika para geng motor terindikasi berbuat onar pada malam tahun baru, maka akan dilakukan tindakan tegas dan terukur agar ada efek jera. Kasat Lantas menjelaskan patroli akan dilakukan dengan selektif di lokasi rawan. Patroli tersebut merupakan kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan menyusuri sejumlah tempat. Jajarannya pun akan siap bergerak cepat jika menerima laporan dari masyarakat terkait adanya gangguan keamanan. Geng motor ataupun gangguan kamtibmas lainnya, kami sudah menyiagakan personil pada tanggal 31 Desember nanti. Kami melaksanakan apel gabungan bersama TNI, bersama Pol PP dan dinas terkait untuk melaksanakan pengamanan, mencegah terjadinya gangguan kamtibmas, geng motor, tawuran, dan tindak pidana yang lain. Polres Sarolangun menyiagakan ratusan personel gabungan dan telah membangun 4 pospam di sepanjang jalur lintas Sumatera. 2 pospam berada di jalur antar kabupaten menuju Kabupaten Batanghari. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jambi memprediksi kondisi cuaca pada malam pergantian tahun 2025 normal dan tidak ada potensi hujan. Dan untuk mengetahui informasi selanjutnya, kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Azam Afnan langsung dari Kabupaten Muaro Jambi. Ya, selamat sore Azam. Sore Malika. Ya, Azam, seperti apa prediksi BMKG Stasiun Klimatologi Jambi terkait bagaimana kondisi cuaca pada malam pergantian tahun baru kali ini, Azam? Ya, Malika dan pemirsa, berdasarkan data yang kami himpun dari BMKG Stasiun Klimatologi Jambi yang berada di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, bahwa untuk malam pergantian tahun ataupun malam ini BMKG Stasiun Klimatologi Jambi memprediksi untuk malam nanti terjadi cuaca dalam keadaan normal, artinya tidak ada hujan maupun petir dan angin puting beliung. Meskipun wilayah Kabupaten Muaro Jambi pada hari ini terhitung 1 Desember, pemirsa masih berada pada musim hujan. Namun BMKG memprediksi untuk cuaca masih dalam keadaan normal baik pada sore hari ini hingga pada malam nanti. Namun BMKG memprediksi ada terjadi hujan di dini hari, tepatnya pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hujan ini diprediksi secara menyeluruh untuk di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, namun dengan intensitas ringan hingga sedang. Artinya tidak ada potensi bencana di wilayah Kabupaten Muaro Jambi pada malam pergantian tahun yang sebentar lagi akan kita saksikan bersama untuk pergantian tahun. Pemirsa, ini hanya sekedar prediksi, artinya masyarakat tetap waspada terhadap potensi bencana, baik itu bencana angin, puting beliung, petir maupun hujan pada momentum bersama keluarga di malam pergantian tahun. Kembali ke Malika. Ya, baik Azam, terima kasih atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Azam. Ya, saudara, selanjutnya untuk menjaga ketertiban dan keamanan, kepolisian melarang masyarakat menggunakan petasan dan kembang api saat perayaan malam tahun baru 2025. Dan pada malam pergantian tahun, Polres juga akan melakukan patroli di wilayah Muaro Jambi. Kepolisian, TNI, serta unsur pemerintah Kabupaten Muaro Jambi siap mengamankan perayaan malam pergantian tahun yang diselenggarakan oleh masyarakat. Wakil Kepala Polres Muaro Jambi, Kompol Andi Musahar mengatakan, kepolisian telah mengantisipasi kemacetan arus lalu lintas di beberapa titik ruas jalan, hingga pemetaan gangguan Kamtibmas. Pada malam pergantian tahun, Wakapolres juga melarang adanya pesta kembang api dan petasan, guna ketertiban dan keamanan masyarakat. Larangan penggunaan petasan dan kembang api juga untuk menghindari peristiwa kebakaran. Alhamdulillah, untuk pengamanan Natal kemarin, Muaro Jambi aman dan lancar, maupun nanti di pelaksanaan malam tahun baru besok malam, kami juga sudah mempersiapkan, masyarakat, memperhatikan anggota kami di penggal-penggal jalan yang rawan kemacetan, maupun yang kami antisipasi juga masyarakat berharap tetap tertib menggunakan berkendara. Untuk memastikan keberlangsungan malam pergantian tahun berlangsung aman, ratusan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya pergantian tahun baru. Selain bersiaga di pos pelayanan dan pos pengamanan, personel kepolisian juga akan patroli di sejumlah titik yang rawan gangguan Kamtibmas dan di kawasan yang ramai masyarakat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, menjelang malam pergantian tahun baru 2024-2025, penjual jagung di kawasan Buluran Telanepura kebanjiran berkah. Harga jagung yang dijual pun bervariasi mulai dari Rp30.000 sampai dengan Rp35.000 per 10 buah. Malam tahun baru menjadi berkah bagi pedagang jagung dan arang di kota Jambi. Kebanyakan warga memang menjadikan momen pergantian tahun sebagai ajang silaturahmi dan berkumpul dengan sanak saudara. Kegiatan paling ditunggu selain membakar kenangan, yakni membakar jagung, ikan, atau jajanan lainnya, sehingga membuat pedagang jagung dan arang diburu pembeli.
Pedagang jagung dan arang di kawasan Buluran Telanepura Emelda mengaku menjelang malam tahun baru 2024-2025 persediaan jagung miliknya mencapai 2.000 buah jagung. Dengan harga jual yang bervarian, mulai dari Rp30.000 sampai dengan Rp35.000 per 10 buah. Menjelang malam tahun baru persediaan jagung miliknya telah terjual 1.000 buah. Kayaknya mungkin aja berkurang lah, soalnya biasanya kita ambil 2.000 jantung itu sudah habis, tapi ini belum habis. Selain jagung, Emelda juga menjual arang batok dengan harga Rp15.000. Fenomena penjual jagung dan arang ini kerap dijumpai setiap tahun di sepanjang jalan Buluran Kota Jambi. Yogi Rabadadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kejadian pengerusakan TPS Sungai Penuh merupakan kasus yang paling menonjol pada tahun 2024. Ya, saudara tetaplah bersama Jambi hari ini. Kami akan kembali usai jeda pariwara. Saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, angka kriminalitas di wilayah hukum Polda Jambi alami penurunan di tahun 2024. Polda Jambi mencatat penurunan jumlah kasus hingga ratusan kasus sepanjang tahun ini. Polda Jambi menggelar rilis hasil kinerja selama periode 2024 di Gedung Siginjai Wirabakti. Dalam konferensi pers tersebut, Polda Jambi menyampaikan seluruh capaian hasil kinerja khususnya di bidang reserse. Selama tahun 2024, Polda Jambi mencatat adanya penurunan jumlah kasus. Di tahun 2024 ini, Polda Jambi mencatat 5.369 kasus gangguan Kamtibmas. Dibandingkan tahun 2023, Polda Jambi mencatat setidaknya angka kasus gangguan Kamtibmas mencapai 5.476 kasus atau turun 107 kasus. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdihartono menjelaskan, angka kriminalitas masih didominasi oleh tindak pidana konvensional sebanyak 4.426 dan disusul kejahatan transnasional 600 kasus. Sisanya kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi kontingensi. Sementara itu, data dari Polda Jambi, dari 5.369 kasus gangguan Kamtibmas, 3.777 kasus yang baru diselesaikan polisi. Sisanya masih menjadi pekerjaan rumah aparat kepolisian di tahun 2025 nanti. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Jumlah kasus gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Kerinci mengalami penurunan pada tahun 2024. Penurunan kasus ini merupakan hasil dari kerja keras jajaran kepolisian dan semua pihak dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Polres Kerinci. Jumlah kasus gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di wilayah hukum Polres Kerinci pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2023 yang lalu. Berdasarkan data yang dirilis oleh Polres Kerinci, sepanjang tahun 2024 tercatat 477 kejadian gangguan Kamtibmas, sedangkan pada tahun 2023 terdapat 506 kejadian. Dari data yang dihimpun, kasus yang mendominasi sepanjang tahun 2024 meliputi tindak pidana ringan, pencurian, dan perkelahian. Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib mengatakan, penurunan kejadian gangguan Kamtibmas merupakan hasil dari kerja keras jajaran kepolisian dan semua pihak dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Polres Kerinci. Kapolres Kerinci juga mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam melaporkan kejadian yang mencurigakan dan ikut serta dalam menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sepanjang tahun 2024, Polres Kerinci telah menyelesaikan berbagai macam tindak gangguan Kamtibmas, kejahatan, serta perbuatan kriminal. Dari kasus tersebut, kejadian pengerusakan serta pembakaran TPS merupakan kasus yang paling menonjol yang terjadi pada tahun 2024. Sepanjang tahun 2024, Polres Kerinci telah menyelesaikan berbagai tindak kejahatan, kriminal, serta gangguan Kamtibmas yang terjadi di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.
Dari kasus tersebut, Polres Kerinci mencatat kasus yang paling menonjol yang terjadi di Kota Sungai Penuh yaitu pembakaran serta pengrusakan TPS, yang terjadi di 3 kecamatan dan 5 TPS yang ada di Kota Sungai Penuh pada 27 November lalu. Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib mengatakan, dampak dari kasus tersebut menyebabkan terjadinya PSU yang dilaksanakan di 3 kecamatan dan 5 TPS yang ada di Kota Sungai Penuh. Hingga saat ini ada 13 orang pelaku yang telah diamankan dan diproses oleh pihak Polda Jambi. Saat ini perkara tersebut sudah ditangani oleh Polda Jambi dengan kolaborasi dengan Satreskrim Polres Kerinci untuk mengungkapkan perkara tersebut. Kapolres juga menyampaikan motif para pelaku pengerusakan dan pembakaran TPS di Kota Sungai Penuh. Berharap dengan dilaksanakannya PSU bisa memenangkan salah satu kandidat yang mereka dukung. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Polda Jambi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir hari ini Selasa 31 Desember 2024. Ahmadi Zubir bakal dimintai keterangan terkait perihal mobil dinas Kominfo yang digunakan pelaku pengrusak kotak suara. Kasus pengrusakan surat suara terus didalami penyidik Subdit 3 Jatantras Ditreskrim Polda Jambi. Hari ini penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir. Pemeriksaan tersebut terfokus terhadap keberadaan mobil dinas Kominfo sebelum digunakan pelaku pengrusakan surat suara. Penyidik menggali informasi dari Wali Kota Sungai Penuh lantaran keberadaan mobil dinas tersebut sempat digunakan sebagai mobil patwal. Selain itu, untuk menyinkronkan keterangan 2 mantan ajudan Wali Kota Sungai Penuh yang saat ini telah menjadi tersangka pengrusakan kotak surat suara. Sebelumnya, mobil bernomor polisi BH7879NF kedapatan digunakan 3 orang pelaku pengrusakan kotak suara di Sungai Penuh untuk melarikan diri. Mobil tersebut ternyata menggunakan TNKB palsu dan setelah ditelusuri mobil tersebut ternyata bernomor polisi BH8018R dan merupakan mobil dinas Kominfo Kota Sungai Penuh. Polisi terus mendalami kasus tersebut. Arya Riono, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, dealer sekaligus bengkel sepeda motor yang berada di Jalan Kolonel Abunjani, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi terbakar. Api diduga berasal dari mesin kompresor yang tidak dicabut, sehingga api menyambar ke tempat-tempat yang mudah terbakar. Beginilah keadaan saat dealer sekaligus bengkel sepeda motor Kawasaki di Jalan Kolonel Abunjani, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi terbakar Senin sore kemarin. Kepala Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Afandi mengatakan, api diduga berasal dari mesin kompresor yang tidak dicabut, sehingga memunculkan api dan merambat ke ban bekas serta tempat-tempat yang mudah terbakar lainnya. Untuk memadamkan api, damkar menerjunkan 60 anggota dan 6 unit kendaraan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 1 unit kendaraan sepeda motor ikut terbakar. Sedangkan puluhan sepeda motor lainnya berhasil diselamatkan. Sementara, kerugian korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Atas musibah ini, semua pelaku usaha diimbau untuk terus berhati-hati dan selalu memeriksa segala sesuatu yang berhubungan dengan arus listrik, sehingga peristiwa serupa tidak terulang kembali. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris berharap PT Sukovindo berperan aktif dalam mendorong pembangunan Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Dalam rangka meresmikan gedung kantor dan laboratorium PT Sukovindo Cabang Jambi, Gubernur Jambi Al-Haris berharap PT Sukovindo dapat berperan aktif dalam mendorong pembangunan Provinsi Jambi, khususnya dalam pemaksimalan pengelolaan sumber daya alam.
menjadi mitra strategis pemerintah Provinsi Jambi untuk merealisasikan program strategis daerah guna mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045, khususnya melalui layanan testing, inspeksi, dan sertifikasi. Gubernur Jambi Al-Haris secara langsung meresmikan gedung kantor dan laboratorium PT Sukovindo Cabang Jambi. Al-Haris menyebutkan PT Sukovindo sangat diharapkan dapat berperan aktif dalam mendorong pembangunan di Provinsi Jambi, khususnya pada menyediakan akses layanan yang dapat memudahkan efisiensi operasional. Hadirnya penyediaan layanan pengujian yang mumpuni akan berkontribusi signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Provinsi Jambi yang kaya akan sumber daya alam khususnya pada sektor perkebunan, pertanian, hingga sektor pertambangan. Pengelolaannya sangat memerlukan survei dan pengujian oleh lembaga yang kompeten seperti PT Sukovindo. Al-Haris berharap pemerintah kabupaten kota dapat membangun komitmen dengan Sukovindo untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam daerah. Saya berharap ke depan Sukovindo dengan para bupati wali kota bikin MOU kerjasama, ya, dan tentu beda wilayah, beda lagi keunggulannya. Mungkin dari Tanjak Barat, Timur mereka lebih banyak dengan minyak, situkan gas. Di Batanghari mungkin batu bara, Merangin mungkin emas dan juga lain juga beda-beda ya. Nah maka nanti itu saya harapkan agar nanti Provinsi Jambi punya database tentang potensi sumber-sumber daya alam yang bisa kita ke depan menjadi income untuk Jambi ke depan. Direktur Utama PT Sukovindo, Joby Triananda mengatakan, kehadiran PT Sukovindo Cabang Jambi ditargetkan dapat menjadi agen pembangunan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan Provinsi Jambi, khususnya dalam pengelolaan potensi sumber daya alam. Keberadaan PT Sukovindo Cabang Jambi yang berlokasi di Jalan Saribakti, RT 37, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, dapat melayani beragam sektor bisnis, tidak hanya pertambangan, tetapi mampu melayani hulu hingga hilir. Mulai dari sektor kesehatan, pertanian, konstruksi, energi minyak dan gas, pariwisata, hingga upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Meresmikan kantor baru kami di Provinsi Jambi. Kantor yang kami bangun ini untuk mendukung program dari pemerintah provinsi dan maupun kota Jambi 2029. Tagline-nya, dan kami ingin memberikan added value untuk mendukung program pemerintah di Provinsi Jambi. Layanan kami terutama adalah untuk memberikan bisnis pemastian di bidang testing, inspection, dan certification di Jambi. PT Sukovindo merupakan perusahaan inspeksi pertama di Indonesia yang berdiri sejak 22 Oktober 1956. Rendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pimpin upacara kedisiplinan ASN di lingkup pemerintah Provinsi Jambi yang diikuti 5 OPD. Gubernur Jambi Al-Haris tekankan komitmen untuk mendukung pencapaian 8 misi Astacita. Upaya memastikan koordinasi untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045, khususnya untuk mewujudkan 8 misi Astacita yang diusung pemerintah pusat, diantaranya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Gubernur Jambi Al-Haris pimpin upacara kedisiplinan aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Jambi, yang diikuti 5 organisasi perangkat daerah, yakni Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Ketahanan Pangan, serta Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan. Dalam upacara yang dipusatkan di lapangan kantor Dinas TPHP Provinsi Jambi itu, Al-Haris menegaskan, OPD pemerintah daerah harus menjaga komitmen melalui sinergi dan koordinasi untuk merealisasikan 8 misi Astacita. Menyamakan persepsi antar OPD terkait dalam menyusun rencana kerja sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan hasil yang diharapkan karena target yang dibebankan ke Provinsi Jambi cukup berat. Membangun kolaborasi yang komprehensif menjadi bagian penting dalam merealisasikan visi misi Astacita di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Apa yang diharapkan oleh Pak Presiden, Jambi termasuk juga daerah yang merupakan target cukup besar, ya. Nah ini kita siapkan semua. Saya harap semua teman-teman sekalian dari 5 OPD ini memang sungguh-sungguh ya dalam menyikapi itu semua. Ya, sehingga nanti ketika nanti kita
siapkan kebutuhan lahan, juga persiapan makan gratis. Nah ini juga ada siap semuanya. Ya. Astacita adalah 8 program yang dicanangkan pemerintah saat ini sebagai wujud perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan makmur. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Alim Raihan. Dan saya Malika Hijriati bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.